Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 4 yaitu yang berjudul IP address dan subnetting. Untuk materinya, di sini ada 9 materi. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, untuk pengenalan IP address dan subnetting, ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk pengertian subnetting, subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP class seperti A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, untuk subnetting, nanti itu ada yang namanya subnet mask dan prefix. Prefix itu seperti yang dicontoh adalah IP, lalu di belakangnya itu ada slash 24. Ini yang dinamakan prefix. Lalu untuk contoh 192.168.1.1/24. Nah, prefix biasanya dipakai di mikrotik. Kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang prefix dan subnet mask di kasus subnetting ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu IP public dan private. Untuk singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian itu terkoneksi ke internet. Nah, alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ada tabel untuk alamat IP private-nya, yaitu 3 kelas ABC dari rentang 10.0.0.0 ke 10.255.255.255. Lalu untuk kelas B 172.16.0.0 ke sampai 172.31.255.255. Nah, untuk kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Kemudian ke materi yang ketiga yaitu classful dan classless addressing. IP address private adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Sedangkan untuk IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya itu public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.844. Maaf, ini 8.8.4.4. Lalu pengamatan itu berdasarkan kelas. Untuk IP public ada kelas A, B, C, D, E, tapi kelas D dan E tidak digunakan karena hanya sebagai pengujian kelas A, yaitu ranknya dari 0 sampai 127. Lalu kelas B itu dari 128 sampai 191. Lalu kelas C itu dari 192 sampai 223. Di sini classful addressing yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing yaitu pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Untuk jumlah alamat hostnya yaitu 16.777.214. Jumlah alamat host 65.534. Jumlah alamat hostnya yaitu 254. Selanjutnya kita ke materi yang keempat yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting diperlukan
prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Nah, keterangannya itu prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Rank IP yang bisa digunakan yaitu x.x.x.x. Ini itu bagaikan angka ya teman-teman. Nah, lalu kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu 172.10.1.x spesi bagi 6. Jawabannya yaitu prefix sama dengan 32 min x 2 pangkat 3. Nanti hasilnya 32 min 3 sama dengan /29. Total IP 2 pangkat 32 min 29, 2 pangkat 3 min 8. SM nya sama dengan 256 dikurangi total IP, maka 256 kurangi 8 hasilnya 248. IP networknya sama dengan 0.8.16, IP broadcast sama dengan 7.15, maka 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7. Nah, ini 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Contoh soal yang kedua yaitu 192.168. Contoh soal yang kedua yaitu 192.168.0 isi 30. Untuk jawabannya prefix sama dengan 32 min x 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nanti 32 dikurangi 5 sama dengan /27. Total IP-nya 2 pangkat 32 min 27 sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 32. Nah, 256 ini dikurangi total IP. 256 min 32 sama dengan 224. IP networknya 0.32.64, IP broadcast 31.63. Nah, ini IP-nya menjadi 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. Ini 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Lalu di contoh soal yang ketiga yaitu 192.168.16 isi 60. Jawabannya prefix sama dengan 32 min x 2 pangkat 6 sama dengan 64. 32 dikurangi 6 sama dengan /26. Total IP-nya 2 pangkat 32 min 26. 2 pangkat 6 dikurangi 64 hasilnya 256 dikurangi total IP menjadi 192. IP networknya yaitu 0.64.128. Untuk IP broadcast 63.127. IP akhirnya 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. Selanjutnya 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Nah, konsep blok subnet bisa diibaratkan sebuah ruangan. Misalnya sebuah gedung dengan 3 lantai. Lantai 1 itu IP-nya subnetnya itu dari 0 sampai 31. Nah, lantai kedua blok subnetnya itu dari 32 sampai 63. Lalu lantai 3 subnetnya itu dari 64 sampai 95. Nah, perlu diingat secara default blok subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa komunikasi, mereka harus pakai satu blok subnet atau device yang sama. Lalu di materi yang selanjutnya yaitu IP versi 4 delivery type.
Nah, mekanisme pengiriman data IP versi 4 dibagi menjadi 3, diantaranya unicast, multicast, dan broadcast. Nah, unicast atau one-to-one communication yaitu proses pengiriman data yang hanya ditujukan untuk satu host saja. Contohnya IP address kelas A, B, dan C. Lalu multicast atau one-to-many communication yaitu proses mengirim data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan atau satu ke banyak kelompok tertentu. Contohnya IP address kelas D. Lalu untuk broadcast atau one-to-all communication yaitu digunakan untuk semua host pada suatu jaringan atau satu ke semua. Contohnya cara kerja ARP. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Nah, switch yaitu untuk mengoneksikan perangkat yang satu network. Lalu router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi kalau perangkatnya itu sama atau satu network yaitu menggunakan switch. Tapi kalau perangkatnya itu berbeda dan beda network yaitu menggunakan router. Nah, jadi seperti itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.